Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Apa sih trigonometri itu? Trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang segitiga. Pada ilmu ini, kita akan mempelajari hubungan antara sisi dan sudut di dalam segitiga. Di dalam trigonometri, kita mengenal 3 istilah utama, yaitu 1. Sin atau sinus, 2. Cos atau cosinus, 3. Tangen atau tan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu mengenai dari mana kita mendapatkan nilai sin, cos, dan tangen itu. Nah, jawabannya adalah dari segitiga siku-siku. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini penamaan sisi dari segitiga siku-siku ini berdasarkan letak sisi ini terhadap sudut alfa ini. Jadi, di sini kita mulai dari sisi depan ya. Sisi depan ini maksudnya adalah sisi yang berada di depan sudut alfa ini. Lalu selanjutnya sisi samping. Sisi samping adalah sisi yang berada di samping sudut alfa tersebut. Lalu selanjutnya yaitu sisi miring. Setiap segitiga siku-siku pasti mempunyai sisi miring atau hipotenusa. Maka dapat kita simpulkan yang ini dinamakan sisi miring. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi hubungannya ini sebenarnya arti dari sin sendiri adalah sisi depan dibagi sisi miring. Lalu cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Dan tan adalah sisi depan dibagi sisi samping. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh ini. Di sini saya memberikan contoh untuk menentukan nilai sin, cos, dan tan dari segitiga siku-siku ini. Di sini bisa terlihat terdapat sisi depan yaitu 3, sisi samping 4, dan sisi miring 5. Di sini kita tinggal substitusikan saja sisi depannya yaitu 3, maka kita tulis 3, lalu dibagi sisi miringnya 5, langsung kita substitusikan saja. Sehingga menjadi seperti ini. Sinnya yaitu 3/5, cosnya 4/5, dan tannya yaitu 3/4. Mudah bukan teman-teman cara untuk menentukan nilai sin, cos, tan pada segitiga. Oh ya teman-teman, penamaan ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Selain segitiga siku-siku, penamaan sisi ini tidak berlaku. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu sudut-sudut istimewa. Apa itu sudut-sudut istimewa? Sudut-sudut istimewa adalah sudut-sudut sin, cos, dan tan yang nilainya itu mudah diingat dan sederhana. Bisa kalian lihat di sini sudut-sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, ini adalah nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa, yaitu nilai sin, cos, dan tan. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Nah, di sini cara menentukannya yaitu pertama, kalian itu mengisi baris sin ini dengan angka 0 sampai 4. Di sini 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu setelah itu kalian beri akar nilai yang tadi telah ditulis. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, sampai akar 4.
Setelah itu kalian sederhanakan. Akar 0, 0, akar 1, 1, akar 2 tetap akar 2, akar 3 tetap akar 3, akar 4 yaitu 2. Nah, setelah itu kali setengah. 0 dikali setengah, 0. Lalu 1 dikali setengah, setengah. Akar 2 dikali setengah, yaitu setengah akar 2. Akar 3 dikali setengah, yaitu setengah akar 3. Dan setengah dikali 2, yaitu 1. Nah, itu proses dari hasil ini. Lalu untuk menentukan cos itu caranya mudah sekali, tinggal kita balik saja nilai-nilai yang ada di baris sin ini. Cara ngebaliknya gimana? Mudah banget, kita tinggal balik aja yang ada di kolom awal sin ini, kita balik ke akhir. Lalu yang ada di kolom akhir sin kita balik ke awal. Seperti itu ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini 1 dari sini pindah ke depan, lalu setengah akar 3 pindah ke sini, setengah akar 2 tetap di sini, setengah pindah ke belakang, dan 0 juga pindah ke belakang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk menentukan tan itu dari sin dibagi cos. Di sini bisa kalian lihat sinnya 0, cosnya 1. Jadi 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, yaitu 1 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, yaitu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, yaitu akar 3. Dan 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Nah teman-teman, untuk catatan 1 dibagi 0 ini bukan tak terhingga ya, tetapi tak terdefinisi. Nah, oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu kuadran. Apa itu kuadran? Kuadran adalah pengelompokan atau pengklasifikasian sudut. Apa tujuan kita mempelajari kuadran? Tujuan kita mempelajari kuadran itu adalah untuk mengetahui nilai dari selain sudut-sudut istimewa. Oke, langsung aja kita ke materinya. Bisa dilihat di sini kuadran itu ada 4 ya teman-teman. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Keempat kuadran ini memiliki ciri khusus, yaitu kuadran 1 memiliki ciri rentang sudutnya yaitu dari 0 sampai 90 derajat. Dan ciri selanjutnya yaitu semuanya itu positif. Maksud semuanya positif adalah sin, cos, dan tan itu positif. Lalu kuadran 2, di sini rentang sudutnya dari 90 sampai 180 derajat. Ciri selanjutnya yaitu sinnya positif. Maka selain sin yaitu cos dan tan itu semuanya negatif. Kuadran 3 yaitu rentang sudutnya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Ciri selanjutnya yaitu tannya positif, maka selain tan negatif. Kuadran 4, rentang sudutnya yaitu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Ciri selanjutnya yaitu cosnya positif, selain cos negatif. Nah, teman-teman, di sini dari keempat kuadran ini yaitu nilai maksimumnya 360 derajat. Lalu, bagaimana nih Kak? Misalkan nilai sudutnya itu lebih dari 360 derajat. Misalkan 560 derajat. Itu mudah sekali. Jadi, tinggal 500 derajat itu kita kurangin dengan 360 derajat. Lalu hasilnya berapa? Kita klasifikasikan masuk ke kuadran yang keberapa, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh aja langsung. Di sini saya memberi contoh 75 derajat. 75 derajat masuk ke kuadran yang pertama. Karena
derajat berada di rentang 0 sampai 90 derajat. Selanjutnya yaitu 120 derajat. Di sini 120 derajat masuk ke kuadran 2 karena rentang sudutnya berada di 90 sampai 180 derajat. Lalu di sini 300 derajat masuk ke kuadran 4 karena rentang sudutnya berada di 270 sampai 360 derajat. Kenapa tadi saya lewat kuadran 3 dulu? Karena di sini kuadran 3 contohnya yaitu 560 derajat, di mana contoh ini yaitu melebihi dari 360 derajat. Maka saya akhirkan penjelasannya. Di sini 560 derajat, seperti apa yang tadi saya katakan, ketika jumlah sudutnya ini melebihi 360 derajat, maka sudut ini dikurangi 360 derajat. Jadi di sini 560 derajat dikurangi 360 derajat, maka hasilnya yaitu 200 derajat. Nah, dari hasil tersebut, dari 200 derajat ini kita kelompokkan masuk ke kuadran yang keberapa. Nah, di sini 200 derajat itu masuk ke kuadran yang ketiga karena rentang sudutnya berada di 180 sampai 270 derajat. Seperti itu teman-teman. Next, materi selanjutnya yaitu konsep simpel. Di sini konsep simpel ada dua. Satu, 180 derajat itu tetap. Dua, 90 derajat dan 270 derajat itu ganti. Nah, untuk apa sih konsep simpel ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, maka simak contoh berikut ini. Di sini contohnya 1, sin 120 derajat. Nah, gimana sih cara untuk menentukan nilai sin 120 derajat, sedangkan pada materi sebelumnya kita hanya mengetahui nilai dari sudut-sudut istimewa saja. Caranya yaitu, pertama kita kelompokkan dulu 120 derajat ini masuk ke kuadran yang mana. Bisa dilihat di kuadran sini, 120 derajat itu masuk ke kuadran 2. Setelah itu, kita lihat ciri-cirinya yaitu sinnya plus. Maka di sini sama dengan plus sin. Lalu buka kurung 180 derajat dikurangi 60 derajat. Di sini 180 dikurangi 60 itu untuk mengganti dari nilai 120 derajat. Nah, ini berasal dari mana? Berasal dari konsep simpel yang ini. Kenapa harus diganti? Karena fungsi dari konsep simpel sendiri adalah untuk merubah sudut-sudut yang biasa menjadi sudut-sudut istimewa agar kita tahu nilai sin, cos, dan tan-nya. Oke, lanjut. Sama dengan plus sin 60 derajat. Di sini 180 derajatnya hilang, lalu 60 derajatnya turun, dan lambang ini negatif, itu tidak berpengaruh ketika diturunkan ya teman-teman. Jadi walaupun di sini negatif ataupun positif, itu di sini tetap hilang lambangnya. Oke, sama dengan sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3. Next, contoh kedua yaitu sin 120 derajat. Di sini cara penyelesaiannya seperti nomor 1, akan tetapi menggunakan konsep simpel yang kedua, yaitu 90 derajat. Di sini konsep simpel yang kedua yaitu 90 derajat dan 270 derajat itu diganti. Maka di sini saya ganti dengan cos. Jadi maksud ganti di sini adalah pergantian dari sin ke cos ataupun dari cos ke sin. Lanjut, 90 derajat ini hilang, lalu 30 derajat turun. Maka cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi kesimpulannya teman-teman, meskipun kita menggunakan konsep simpel yang berbeda, akan tetapi dengan runtutan yang sama, itu akan menghasilkan jawaban yang sama pula. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, saya akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Trigonometri sangat berfungsi dalam ilmu astronomi, yaitu untuk mengukur jarak dari bumi ke bulan, untuk menentukan arah kiblat, untuk menentukan waktu awal sholat, dan lain sebagainya. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari,
Bisa juga untuk mengukur tinggi pohon, tinggi bangunan, lebar sungai, dan lain sebagainya. Jadi, meskipun kita tidak mengukur langsung, itu kita dapat mengetahui berapa tinggi dan lebar suatu objek tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang konsep dasar trigonometri dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.